Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya di saat ini diberi oleh Allah sehat iman Islam, sehat jasmani rohani. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amalan yang bagi kita husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, di dunia itu ada kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan di akhirat. Namun kenikmatan itu tidak akan bisa ketemu kita kalau kita tidak meraihnya dengan kebaikan, dengan amal baik. Orang yang diciptakan oleh Allah di dunia ini lalu tidak mengabdi kepada Allah, kenikmatan itu hanya berkisar di dunia saja, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina, jadikanlah negeri Mekah ini adalah negeri yang baladan amina, yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samaroti, dan berilah rezeki dari buah-buahan. Karena di kota Mekah itu tanahnya gersang, tidak ada buah-buahan. Tapi Nabi Ibrahim meminta buah-buahan, minas samaroti, dari buah-buahan, diberikan kepada man amana billahi wal yaumil akhir, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah saja dan kepada orang yang beriman saja kepada hari akhir. Berilah rezeki dari buah-buahan yang diberikan kepada orang yang beriman saja dan orang yang beriman kepada hari akhir saja. Apa tanggapan Allah dalam ayat itu? Qala, Allah berfirman, Allah menjawab, ketika Nabi Ibrahim menyatakan dengan sungguh-sungguh minta man amana billahi wal yaumil akhir, qala, Allah menyatakan wa man kafaro, Ibrahim, orang-orang kafir yo tak kei, saya beri buah-buahan sama dengan orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Wa man kafaro, cuma fa umatti'uhu qalila, hanya saja pemberianku kepada orang-orang yang kafir itu qalila, kenikmatan yang qalila, yang sedikit. Sedikit itu hanya dirasakan di waktu hidup saja, hidup di dunia saja.
summa atorhu ila adzabin nar, kemudian mereka saya paksa masuk ke dalam neraka. Fabi'sal masir, fabi'sal mihad. Dan neraka itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Jadi menurut ayat ini, maka Allah sifatnya Rahman. Rahman itu kasihnya Allah, sayangnya Allah itu diberikan kepada siapapun yang hidup. Orang itu mengenal Allah atau tidak mengenal Allah. Sebagaimana orang PKI, Partai Komunis Indonesia, itu kan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya tidak menyembah Allah. Mereka itu mengatakan saya hidup itu kebetulan begitu. Itu namanya seperti lebih dari kufurnya iblis. Iblis itu masih beriman kepada Allah, cuma tidak patuh terhadap Allah. Buktinya iblis itu mengatakan fabi izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, mengakui Allah mulia. Dengan kebesaranmu ya Allah, mengakui, iblis itu mengakui Allah mulia, Allah maha besar. La ughwiyannahum ajmain, saya akan menjungkir jembalikkan, bahasa kasarnya, anak cucu Adam semuanya saya hancurkan dengan cara memandang perbuatan maksiat di muka bumi ini dipandang baik. Itu sebagaimana dalam Quran surat 15 di ayat 39. Iblis menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu, aku tidak, hambamu yang ikhlas kepada kamu, kepadamu ya Allah, saya tidak mampu. Lalu bagaimana dunia itu yang dipegang oleh orang yang beriman? Orang beriman beda. Kalau diberi dunia, orang beriman itu hati-hati, mau makan makanan yang halal saja, mau berbuat yang diridhoi oleh Allah saja. Tidak, pokoknya berbuat dan mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya, tidak. Itu bedanya dengan orang kafir. Sama-sama diberi juga. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, karena tidak bisa berbuat seluas-luasnya seperti orang-orang kafir berbuat terhadap dunia. Lalu Rasulullah menyatakan wa jannatul alal kafirin, surga bagi orang-orang yang kafir. Santap sini sana, tidak peduli ini halal, ini haram. Orang kafir itu pokoknya tujuannya adalah dunia, tidak ada akhirat. Karena itu kenikmatan dunia itu adalah sebagai ujian bagi orang yang beriman dan sebagai luluan bagi orang-orang yang kafir. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita hidup di dunia itu untuk mengenali Allah. Itu diberi kesempatan. Dan tanda-tanda kekuasaannya itu sudah diberitahukan oleh Allah. Contohnya, Allah menyediakan makanan untuk kita. Allah menyediakan minuman untuk kita. Allah menyediakan udara untuk kita. Semuanya tidak beli itu. Yang ditumbuhkan dari tumbuhan, dari pekarangannya sendiri,
tinggal makan saja. Udara ini kita hirup, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sampai nafas itu hilang, sampai nafas itu lepas. Kita tidak pernah bayar rekening udara. Matahari diberikan oleh Allah kepada kita selama hidup kita. Kita tidak pernah membayar rekening matahari. Tapi kalau kita menggunakan listrik, itu setiap bulan ditagih. Atau kalau kita tidak bayar, ya mati listriknya. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah luar biasa kepada kita. Cuma itu semuanya adalah sebagai ujian. Kita diberi tempat berlindung di dunia ini yang tak terhingga. Artinya kita diberi kebebasan hidup selama sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Namun kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Itu yang perlu kita sadari. Sementara itu Allah telah menjanjikan juga kepada orang yang taat kepada Allah atas perintahnya, mengabdi kepadanya, beriman kepada Allah, mengabdi kepadanya dengan baik, dijanjikan kenikmatan, hidup kenikmatan setelahnya, setelah dunia ini. Kenikmatan itu kekal abadi. Namanya di akhirat nanti surga. Surga itu menjadi tempat penghuni orang yang taat kepada Allah. Jauh lebih indah dibanding dengan kehidupan dunia yang sudah diberikan oleh Allah. Seperti ini, kenikmatan yang besar ini. Jauh lebih indah, jauh lebih nikmat. Karena di sana hati kepingin apa saja, belum berbicara, hati kepingin saja, sudah datang yang diinginkan itu. Yang diminta, datang pula. Jadi masih ingin saja sudah datang. Yang diminta, datang pula. Itu di surga. Tidak ada alam seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kecuali hanya di surga. Dan itu semuanya diberikan hanya kepada orang yang beriman. Itulah namanya Rohim. Jadi Allah itu Maha Rohman. Rohmannya diberikan oleh Allah di dunia itu untuk seluruhnya, makhluk seluruhnya, yang iman dan yang kafir, yang munafik dan yang fasik. Tapi kenikmatan namanya Rohim hanya diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa saja oleh Allah nanti di akhirat. Di sini belum, masih diberi kenikmatan dunia bareng-bareng dengan orang kafir. Oleh karena itu kita harus mawas diri Bapak Ibu sekalian dan berhati-hati terhadap godaan yang hanya semu ini. Apa godaan semu itu? Godaan semu itu namanya dunia. Kalau di akhir ayat di surat 57 ayat 20 itu Allah menyatakan di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul ghurur, kecuali mata, perhiasan, ghurur, tapi menipu. Menipu, kita ditipu Bapak sekalian dengan dunia ini. Seakan-akan dunia yang dikumpulkan itu akan dibawa mati. Enggak. Ditipu kita. Sedikit demi sedikit dunia itu akan lepas dari kita, atau kita lepas dari dunia. Kadang-kadang kita ditinggal dulu oleh dunia, kadang-kadang kita meninggal dulu dari dunia. Dan semua itu dilepas. Yang dicari di dunia, mencari dunia ini siang
malam, pagi, sore, setelah ngumpul ditinggal. Padahal ketika mencari itu lupa kepada Allah, lupa peringatan Allah. Begitu sudah ngumpul sekian banyak, ditinggal, tidak ada satupun yang dibawa. Itu namanya mataul ghurur. Karena dunia sendiri itu, dunia itu bahasa Arab. Secara harfiah, secara huruf, dunia itu artinya lebih dekat. Dunia itu bisa berarti lebih rendah. Dunia itu berarti sebentar. Itu arti dunia secara harfiah. Namun banyak manusia yang terlena dengan dunia ini, mencintai kehidupan dan dunia tetapi melupakan kehidupan akhirat. Itu yang sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kita ini disuruh sering berkumpul untuk seperti ini. Itu artinya tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Selalu mengingatkan yang hak dan mengingatkan dengan sabar. Mengingatkan kita semuanya dari kehidupan yang salah supaya benar. Sebetulnya kita sudah tahu bahwa dunia ini akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia. Namun itu kalau sering digemborkan, sering disampaikan, kita semakin kuat, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat dunia itu bahwa satu-satunya dunia itu hanyalah untuk perlengkapan kehidupan kita di dunia dalam rangka mengabdi kepada Allah. Tujuannya ke sana. Jadi dipakai alat. Lalu orang mencintai dunia salah nggak? Tidak. Tidak ada salahnya orang mencintai dunia itu. Bagaimanapun, dunia adalah sarana untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal kehidupan yang abadi nanti setelah kematian. Jadi tidak ada salahnya kita mencintai dunia, itu tidak ada salahnya. Cuma cinta kepada dunia itu jangan menghilangkan atau melalaikan cinta kepada Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberi anak di dunia, diberi harta, itu kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, anak nggak dididik dengan baik, anak nggak bisa menolong orang tuanya, nggak bisa. Dunia tidak akan, hasilnya tidak akan bisa dinikmati nanti di akhirat. Tetapi kalau kita diberi dunia, lalu kita mengabdi kepada Allah dengan dunia itu sebagai sarana untuk berbuat baik, maka kebaikan daripada kita berbuat baik dengan dunia itu ketemu di akhirat. Ketemu. Jangankan kita punya uang sebesar 10.000, beli teh saja yang harganya 3.000, yang mana teh itu disodakokan kepada seseorang, apalagi disodakokan dalam bentuk sabilillah. Teh 3.000 itu nanti ketemu di hadapan Allah lebih dari 1.400 teh, 1.400 gelas, berdasarkan surat 2 ayat 261. Karena satu itu diberi oleh Allah, satu itu berkembang menjadi 7 per 1 100, 700. Ayatnya masih belum berhenti. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. Kalau 700 dilipatkan 1.400. Dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan oleh Rasulullah, lebih dari itu Allah bisa akan melipatkan menjadi 1 juta, 1 miliar. Satu itu melihat keikhlasan orang. Itu harta. Kalau itu orang beriman dipakai sarana untuk beribadah kepada Allah. Ketemu.
Karena itu Allah berpesan di dalam Quran surat Luqman surat 31. Di ayat 33 itu Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsau yaumal la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Wahai manusia semuanya, takwalah kamu kepada Allah Tuhanmu. Takutlah kamu pada hari yang pada hari itu anak tidak bisa menolong bapaknya, bapak tidak bisa menolong anaknya, dan anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun, sedikit loh tidak bisa. Inna wa'dallahi haqqah, janji Allah itu benar. Allah berpesan ini, fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Karena orang itu kalau sudah terpedaya itu sudah lupa, Bapak. Namanya terpedaya. Seperti bapak-bapak ini, kalau seorang laki-laki itu kalau terpedaya pada wanita, ya, terpedaya. Kalimatnya terpedaya ya. Wong lanang terpedaya kepada wanita, rontok kabeh, Pak Bu. Dompet-dompete ucul kabeh, Pak Bu. Duit-duite merontok kabeh. Iku lek sudah terpedaya kepada wanita. Sebaliknya, wanita ngoten. Kalau sudah terpedaya kepada laki-laki, apa saja diberikan, Pak Bu. Yang sudah tersimpan rapet-rapet itu, gak oleh dikekno, Pak Bu. Itu namanya terpedaya. Lah kalau kita itu terpedaya dengan dunia, sama. Karena itu Allah berpesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Janganlah dunia itu menjadikan kamu terpedaya. Saking lupa, saking asiknya dengan dunia, lupa kepada Allah. Dipanggil Allah waktu zuhur, berat rasanya. Karena dia sudah berpegang atau memegang dunia. Coba ya kita angan-angan, Bapak. Kalau kita kerja pukul 11 berhenti. Dari kerja itu pukul 11 berhenti. Nah, berhenti itu dipakai tidur, gelendang, Bapak. Baru merem, baru tidak sadar. 10 menit setengah 12 sudah adzan. Waktu adzan buan terpisan pinggir rumah misalkan. Nun sewu. Apa sekali lagi sikap kita? Mesti muring-muring, Bapak. Sapa adzan yamin gur wayahe adzan wis adzan. Muring-muring, Bapak. Padahal sudah waktunya sholat. Kita lo dipanggil oleh Allah. Kenapa tadi tidur? Mestinya nggak usah tidur, setengah rolas harus bangun, atau setengah rolas harus sholat, Bapak. Nanti begitu juga asar. Dia ngobrol saja. Setelah dekat asar, dia gelendang. Baru 5 menit asar. Muring-muring mana? Bendino muring-muring dengan adzan. Itu namanya terpedaya dengan dunia, Bapak. Itu salah satu di antaranya. Padahal Rasulullah itu menyatakan gini. Dalam hadis riwayat Ahmad. As-sholatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ilal ramadhan mukaffiratun. Kalau diterjemahkan begini, sholat 5 waktu, zuhur sampai asar. Siapa yang sholat zuhurnya dengan baik, setelah salam dia berbuat dosa-dosa kecil, Bapak. Dosa
sampai asar, dia sholat asar, maka dosa-dosa kecil itu terhapus, seret, 0. Jadi zuhur sampai asar 0 dosa kecil, asal sholatnya baik. Menerima panggilan sholat itu dengan legowo, dia sabar melaksanakannya, sadar akan perintah Allah dan sadar bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita. Karena kita konsentrasi kepada Allah di waktu sholat itu. Asar, mari asar, sholat asar, dosa, datang maghrib, mukafiratun, terhapus, seret, 0 lagi Bapak. Begitu dari maghrib sampai isya, terhapus lagi, 0, isya sampai subuh, 0 lagi. Itu dosa-dosa kecil. Rasulullah menyatakan, selama tidak melakukan dosa besar dan bertobat kepada Allah. Kalau melakukan dosa besar tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa. Contohnya, mereka berbuat syirik, sholat duhur sampai sholat asar, tidak bisa terhapus itu. Sing terhapus sholat dosa-dosa kecil Bapak. Ngelirik itu dosa kecil. Oke. Nek ndelok HP niku belara ndeloke Bapak. Melihat HP itu belara. Dosa-dosa kecil. Ono kucing enggak seneng sampai kucing disaduk kucingnya, dosa kecil loh. Begitu itu termasuk salah satu di antaranya terhapus antara sholat dengan sholat. Tapi kalau sudah syirik tidak bisa. Harus tobat kepada Allah, tidak syirik. Jadi sebelum mati tidak syirik, itu baru selesai. Dari Jumat ke Jumat juga sama, dari Ramadan ke Ramadan juga sama. Jadi umat Islam ini sebetulnya dosa-dosa kecil dinolkan oleh Allah setiap hari, tapi dia dengan sadar menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Suruh mengabdi, diberi waktu yang sudah ditentukan, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu berdasarkan Quran surat 11 ayat 114. Bapak dan Ibu saudara sekalian, lalu pesan yang kedua di surat 31 ayat 33 ini, wala yaghurrannakumul, yang pertama fala yaghurrannakumul hayatud dunya, yang kedua wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kamu diperdayakan oleh penipu atau setan yang tidak kelihatan memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Jadi yang pertama itu jangan terberdaya oleh dunia yang kelihatan. Yang kedua, dan kamu jangan diperdayakan oleh setan yang tidak kelihatan itu dalam mengingat Allah. Jamaah, Bapak Ibu saudara sekalian, pernyataan Allah di dalam Al-Quran surat 87 di ayat 16 sampai ayat 17 itu Allah menyatakan begini, bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kamu orang-orang kafir itu memilih kehidupan duniawi. Ini orang kafir. Di ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Tapi orang kafir dia menginginkan kehidupan dunia, memilih, yang dipilih itu kehidupan dunia. Kehidupan akhirat yang kekal dan abadi itu tidak dipilih, Pak Bu. Itu orang kafir. Beda kalau dengan orang Islam. Dunia tetap dimanfaatkan, tetapi akhirat diutamakan. Karena kehidupan yang sejatinya hidup itu di akhirat, Pak Bu, bukan di sini. Di dunia itu hidup menjengkelkan, Pak Bu.
Lara kabeh urip nang donya niku. Engko tuwek titik ya linu teko. Nggih. Apa sing gak teko? Untune mrotoli ya mangan gak iso. Gak iso nikmat to, Pak Bu. Jajal untune mrotoli nu mangan sate iso nikmat. Gak iso, nyokot lho gak iso, Pak Bu. Wong sate itu enaknya iku lek ditekan gigi atas dan bawah kres gitu. Itu baru nikmat. Lah lek saya gak ono gigine lho. Ya apa sate itu lek dimut tok to. Nggih, itu lek gak ono bumbune tambah gak krasa blas to, Bu. Sing garai krasa kok ono bumbune. Urip iku nek kene iku sajane menyiksa, Bu, sebetulnya. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, tidak memasang dirinya supaya bersyukur pada Allah, nikmatnya nggak ada. Coba ya saja, katanya orang, oleh duwe bojo iku nikmat. Jare sapa? Iku lak kangen-angen tok ae. Angen-angen tok. Nikmate mek diluk tok. Nikmate duwe bojo mek diluk tok. Lorone iku suwi, Pak Bu. Lorone iku sing suwi. Nikmate mek diluk tok. Mulai duwe bojo geger ae. Misunderstanding terus. Begitu itu kadang-kadang karena orangnya beriman, Pak Bu. Bisa bertahan sampai 50 tahun. Suami istri itu loh. Itu bisa bertahan sampai 50 tahun. Loh kok bisa? Wong bendino error. Bendino lo error, kok iso bertahan 50 tahun? Sakjane nu gak cocok wong lanang mek wong wedok niku, Bu. Gak cocok belas. Pikirannya yo gak cocok, cara berbuatnya gak cocok. Fisiknya yo gak cocok. Nggih. Lah kok iso cocok 50 tahun? Iku sakjane ngono bendino nyocok-nyocokno. Ngertos ya, Bu? Bendino iku lho nyocokno. Iki gak cocok dicocokno maneh. Meneh gak cocok maneh dicocokno maneh. Ngono ku bertahan sampai 50 tahun, Bu, baru mati. Itulah hidup di dunia. Karena itu kalau kita tidak merespon apa yang diberikan oleh Allah, kita rugi. Padahal wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik. Loh, ada kalimat lebih baik. Wa abqa, dan tidak pernah putus, Pak. Maka kalau kita itu diberi kehidupan yang tidak sama dengan orang-orang kafir, jangan kaget. Jangan kaget, Pak Bu. Anjene wong kafir niku tujuannya dunia, Pak Bu. Karena tujuannya dunia, ya diberi oleh Allah karena tujuannya dunia. Cuma pemberiannya hanya sementara. Allah berpesan kepada orang yang beriman. Pesannya Allah di dalam Quran surat 3 ayat 196. Allah menyatakan begini, la yaghurrannakumul hayat, la yaghurran nakataqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah kamu, sekali-kali kamu jangan terpedaya oleh kehidupan orang-orang kafir di dunia ini, di dalam negeri ini. Kamu jangan sekali-kali terpedaya. Kalimatnya, Pak Bu. Janganlah sekali-kali kamu. Janganlah sekali-kali itu pisan, jangan saja. Jangan pernah ada. Pisan saja. Sekali saja. Kamu jangan terpedaya oleh kehidupan orang kafir di dunia ini. Dalam negeri ini. Kebebasan mereka itu luar biasa diberikan oleh Allah. Sebebas-bebasnya. Ingat, di ayat 197 Allah mengancam begini. Mataun qalilun summa ma'wahu jahannam wa bi'sal mihad. Mataun qalilun itu hanyalah mata, perhiasan qalilun, sedikit. Sedikit. Walaupun dia punya pabrik jumlahnya 21 pabrik, itu sedikit. Walaupun punya pabrik, sementara sedikit, artinya kehidupan sedikit itu kehidupan sementara di dunia saja.
Sak pira sih nikmatnya, Pak Bu? Masih duwe pabrik selikur ngono. Mangane ya sak piring, Pak Bu. Mosok iso ngentekno sak panci kan ndak bisa. Walaupun pabriknya 21 pabrik. Mangan liwat daging ya ngono. Sak iris, Pak Bu. Ngentekno sak kilo gak mungkin, Pak Bu. Ya meledos wetenge. Walaupun dia kebebasan dunianya luar biasa. Lalu Allah menyatakan, summa ma'wahum jahannam. Lalu mereka kalau sudah lepas dari dunia, saya akan paksa mereka masuk neraka jahanam. Sajane nggak mau, Pak Bu. Tapi dipaksa oleh Allah. Dan jahanam itu adalah wabisal mihad. Tempat yang seburuk-buruknya tempat. Ini pesan Allah kepada kita, orang yang beriman. Supaya dengan dunia itu biasalah. Kita nikmati dunia itu dipakai sarana untuk mendapatkan akhirat. Makanya kalau punya dunia, kalau dunianya agak banyak dari kita ini diberikan oleh Allah, maka dihitung, Pak Bu. Dalam 1 tahun itu kalau sudah 1 nisab, dikeluarkan zakatnya. Nah itu selamat nanti. Zakatnya hanya 2,5%. Hanya 2,5%. Yang besar itu zakatnya panen sawah, Pak Bu. Sawah itu zakatnya bisa 5%, bisa 10%, tergantung diairi dengan air beli atau air yang tidak beli. Kalau mendapatkan panen dengan air yang tidak beli, harus dikeluarkan 10% dari panen itu. Misalkan punya sawah 10 hektar, ditanami kacang hijau. 10 hektar mendapat 4 ton. Nah, 10 hektar dapat 4 ton kacang hijau. Maka 4 ton itu diambil 10% untuk diberikan orang, Pak Bu. 4 ton itu 10%-nya berapa itu? 400 kilo ditumpuk 100 sak karung, 400 kilo berarti 4 karung. Karena 1 karungnya 100 kilo. Pertanyaan saya, Pak Bu, mentolo enggak dikena wong? Nah, petang karung 100-an ini loh, 1 kiloan, mentolo enggak? Iso ijo motone koyo kacang ijo ngono, Pak Bu. Kalau orang itu tidak beriman. Kalau orang itu beriman, itu bukan milik saya itu. Yang 400 kilo itu miliknya orang lain itu. Lah yang 3 ton 600 kilo milik kita, bersih itu. Orangnya selamat, jadi diberi harta tapi dipakai sarana untuk di akhirat. Ketemu di akhirat nanti 3 ton 600 kilo ketemu di hadapan Allah, Pak Bu. Menjadi amal yang baik. Bedanya begitu, orang iman dengan orang yang kafir itu. Lek orang kafir dicengkerem, Pak Bu. Ini tekku, itu tekku. Lah itu tekku. Lah teke wong di semuanya ditek, Pak Bu. Dimiliki semuanya. Karena mereka rakus dengan dunia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah menghabarkan kepada kita semuanya. Kabarnya itu begini, di dalam Quran surat 6 ayat 44. Allah menyatakan begini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kullasyai'in. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka telah melupakan peringatan. Melupakan peringatan itu, Pak Bu. Tidak mau sholat, diperingatkan untuk berbuat baik, tidak berbuat baik. Diperingatkan untuk berzakat, tidak mengeluarkan zakat. Itu namanya ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan kepada mereka, lalu dilupakan semuanya. Apa Allah menyatakan? Fatahna alaihim abwaba kullasyai'in. Allah menyatakan begini, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Dibukakan semua pintu kesenangan. Pintu-pintu kesenangan. Lek pintu tok, Pak Bu, babun. Iki abwab.
Abwab pintu gitu. Berusaha A berhasil, berusaha B berhasil, pintu ketiga C berhasil, gawe pabrik A berhasil, gawe pabrik B berhasil. Dibuka semua pintunya. Semuanya dibuka. Kalau sudah dibuka, dia senang dapat hasil banyak di dunia. Allah menyatakan hatta idza farihu, sehingga apabila mereka itu sudah senang terhadap yang saya berikan kepadanya, bima utuhu terhadap apa yang saya berikan kepadanya. Nah, kalau sudah senang dengan hasil yang didapati itu, karena pintunya dibuka oleh Allah semuanya, akhadnahum baltatan, lalu mereka akan kami siksa dengan sekonyong-konyong. Konyong-konyong itu apa? Oke. Tiba-tiba nggak disangka-sangka datang siksa sekonyong-konyong, Pak Bu. Entek. Ada yang hartanya habis lebih dahulu, ada yang mereka tinggalkan harta itu. Hartanya masih utuh, tapi ditinggal mulih nang kuburan, Pak Bu. Itu namanya sekonyong-konyong. Bagaimana orang tersebut akhirnya? Faidahum mublisun. Maka dia mublisun. Mublisun itu iblis sama dengan itu ya. Namanya mublisun itu bahasa Arab, Pak Bu. Putus asa. Makanya iblis ablasa. Iblis itu manusia atau makhluk yang putus asa. Makanya disebut oleh Allah iblis ablasa. Orang yang putus asa karena sudah diputus oleh Allah masuk neraka selamanya. Kalau orang itu sudah diberi oleh Allah mublisun, akhirnya menyesal dia, terdiam putus asa, Bapak. Hasil apa yang diusahakan di dunia tidak tercover di akhirat. Semuanya akan menjadi siksa baginya. Hartanya akan menjadi siksa. Anaknya akan menjadi siksa. Semua kebijakannya akan menjadi siksa. Tidak ada yang tidak, semuanya jadi siksa. Karena itu di surat 20 Allah menyatakan begini. Di ayat 131. Wala tamudanna ainaka ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratanal hayat dunya linaftinahum fihi wa rizqun rabbika khairum wa abqa. Itu kalau diartikan begini, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan mereka itu. Jangan matamu jangan ditujukan kepada mereka. Allah menyatakan begini, itu semuanya adalah sebagai bunga kehidupan dunia. Bunga, Pak Bu. Yang saya berikan pada mereka itu bunga kehidupan dunia. Allah menyatakan begitu. Untuk kami cobai mereka. Jadi dengan dunia itu dipakai alat untuk mencobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik daripada lebih baik dan lebih kekal karunia Allah itu. Maka Bapak Ibu sekalian, pantas Rasulullah menyatakan ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Namanya dunia surga, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah bunga itu kalau sudah dipetik, ini gambarannya ya. Dunia itu kalau sudah dipetik sama dengan bunga, Pak Bu. Bunga itu masih nempel, seger. Kelihatan gitu, segar. Bunga itu baik sekali. Segar, Pak Bu. Itu kalau dipetik ini, tik, dipetik. Biarkan 2 jam. Atau biarkan setengah hari bunga itu. Bagaimana kelihatannya? Layu, Pak Bu. Bunga itu tidak lama. Atau tidak dipetik, tidak lama, layu. Ganti bunga yang lain. Itulah perumpamaan dunia, Pak Bu.
Karena itu kita jangan terpedaya. Ingat, orang kafir itu walaupun diberi anak, walaupun diberi kekayaan yang luar biasa, bukan berarti Allah akan memberikan kebaikan. Mana dasarnya? Di Quran surat 23 di ayat 55 dan ayat 56 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabuna annama numiduhum bihi mim mali wa banin. Apakah mereka orang kafir itu mengira bahwa harta anak dan anak-anak yang kami berikan kepadanya, kalau hartanya banyak, kemudian anaknya sukses semuanya? Tidak ada yang tidak sukses, semua jadi pejabat misalnya. Itu menyangka bahwa mereka akan, bahwa ayat 56 itu disebutkan nusari'u lahum fil khairat, bahwa mereka akan diberikan kebaikan-kebaikan. Apalagi digawe harta banyak, anaknya sukses semuanya, apakah mereka akan diberi kebaikan? Allah menyatakan, bal la yasurun. Tidak. Bukan. Sebenarnya mereka tidak sadar kalau itu adalah batu ujian untuk mengujinya. Diberi anak bersyukur enggak? Diberi harta bersyukur enggak? Tapi lah orang kafir tambah kebanggaan, tidak bersyukur, malah menjadi orang yang sombong karena hartanya banyak, anaknya sukses. Pun sampun muga-muga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.